Calon Presiden Prabowo Subianto mengamini ucapan Amin Rais yang akan mengerahkan kekuatan massa jika menemukan pelanggaran pemilu. Ya, lalu bagaimanakah pandangan Bawaslu terhadap masalah ini? Telah ada rekan kami Faisal Solehudin bersama Komisioner Bawaslu Fritz Siregar. Silakan rekan Faisal dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat malam Reva dan pemirsa. Terkait dengan ucapan yang diutarakan oleh Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amin Rais yang mengatakan jika nantinya ada kecurangan pada Pilpres 2019 akan mengerahkan massa atau power people yang akan menyerahkan atau kecurangan yang akan menuntut kepada KPU dan Bawaslu. Dan untuk mengetahui langsung, saat ini saya berada dengan anggota Bawaslu, yaitu dengan Bang, siapa Bang? Fritz Siregar. Bang, ini kan mencuat kembali ya Bang ya, terkait dengan cuatan dari Pak Amin Rais, terkait dengan people power yang akan mengarahkan massa. Dan begitupun pada hari kemarin, pada kampanye akbar Paslon 02 yang mengatakan bahwa dari calon presiden itu mengatakan mengamini seperti itu terkait dengan people power ini. Dan tanggapan dari Bawaslu sendiri seperti apa sih Bang? Kalau kita melihat kepada konsep dari people power itu kan adalah sebuah gerakan di mana masyarakat itu melawan penguasa gitu kan. Dan konsep itu adalah dibentuk pada saat misalnya pada saat ada fungsi-fungsi kenegaraan dalam keadaan kacau di mana ada kezoliman yang dilakukan oleh para penguasa misalnya. Dan kalau kita melihat sekarang apakah konsep tersebut bisa berlaku pada saat ini misalnya. Kalau kita melihat bagaimana peran daripada Bawaslu, contohnya misalnya bagaimana Bawaslu tersebut dibentuk adalah untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap tahapan pemilu. Kalau kita melihat Bawaslu itu melakukan pengawasan dari pencalonan partai politik, kemudian untuk pencalonan calegnya, dan bagaimana proses kampanye dan di hari pemungutan suara misalnya. Sebagai contoh, saat sampai dengan hari ini Bawaslu itu telah menerima 6.744 pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, dan ada 66 putusan pengadilan yang telah ingkrah, di mana 9 diantaranya adalah putusan mengenai money politik, dan masih banyak proses yang sedang berlangsung. Artinya adalah safeguarding yang kita harus lakukan, adanya CSO, adanya masyarakat yang melakukan proses pemantauan, proses pemilu yang lebih terbuka, adanya inklusivitas dari semua pihak. Itu sebuah hal yang sekarang sedang terjadi, dan saya rasa proses pemilu yang kita punya sekarang adalah proses pemilu yang paling transparan yang pernah ada. Kalau bisa dikatakan ini bentuk ancaman atau Bang? Kalau kami melihat bahwa kita semua para peserta pemilu serta para penyelenggara kan harus bisa mendukung proses pemilu yang ada. Bawaslu dan KPU bukanlah lembaga yang imun dari kritik. Silakan disampaikan kritik-kritik yang memang harus kami lakukan, dan kami selalu welcome. Misalnya baik TKN ataupun BPN misalnya sering datang ke kantor Bawaslu untuk saling berdiskusi mengenai hal-hal yang menurut mereka concern, dan hal tersebut silahkan disampaikan. Dan KPU dan Bawaslu saya rasa sampai dengan saat ini kami merespon setiap kritik yang ditujukan kepada Bawaslu ataupun kepada KPU. Ya Pak, terkait dengan ini Habib Rizik Syihab yang mengatakan bahwa nanti jika Pak Prabowo kalah, ini bisa dikatakan KPU dan Bawaslu curang. Nah, ini tanggapannya kayak gimana Bang? Kalau kami di Bawaslu akan melakukan yang sebaik yang kami bisa. Kami menyerahkan itu kepada masyarakat bagaimana melihat kinerja daripada Bawaslu, bagaimana kami melakukan rekrutmen terhadap 809.000 misalnya pengawas TPS yang sudah ada, bagaimana ada pelatihan saksi partai yang kami lakukan, dan itu kalau kita melihat Bawaslu harus melatih saksi partai. Apabila saksi partai tersebut ada di semua TPS, kan ada keterlibatan partai politik juga dalam proses. Dan itu yang saya rasa perlu untuk kita tanggung jawabin, bahwa memang undang-undang memperbolehkan TPS ada saksi partai. Silahkan saksi partai baik peserta pemilu ataupun saksi daripada paslon untuk hadir di TPS. Silahkan saksikan bagaimana proses pemungutan suara. Silahkan namanya diberikan, maka kita akan latih dan mereka bisa menjadi saksi partai di TPS. Sehingga bila ada ungkapan-ungkapan bahwa proses pemilunya curang, dan itu bisa disaksikan bersama-sama. Dan itu kami berharap adanya partisipasi dari masyarakat dan juga dari peserta pemilu, termasuk partai politik dan juga paslon. Ada dari statement ini, ada dampak yang berpengaruh nggak dari Bawaslu atau terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu atau KPU sendiri, Bang?
kalau berdasarkan survei terakhir yang dilakukan oleh Saiful Mujani misalnya, tingkat kepercayaan kepada KPU itu dalam menyelesaikan pemilu 2019 itu ada 87%. Bawaslu ada 89%. Itu adalah tingkat kepercayaan, keyakinan masyarakat bahwa kami dapat melakukan tugas kami sebagai penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu. Saya rasa pembuktian tersebut hanya bisa kami tunjukkan melalui kerja-kerja yang harus kami lakukan, yang seharusnya kami lakukan bersama dengan pengawasan yang dilakukan dengan masyarakat terhadap proses ini. Dari sejauh ini dari Bawaslu sendiri sudah ada sosialisasi nggak kepada masyarakat atau kepada partai politik sendiri, Bang? Kami tanggal 23 Maret misalnya, itu adalah salah satu bagian di mana Bawaslu itu melakukan komitmen bersama dengan partai politik, dengan paslon, untuk mengajak untuk saling menolak politik uang dan hoax, saling minta agar paslon untuk saling mendukung proses pengawasan pemilu. Itu salah satu kerja-kerja dari banyak kerja yang kami lakukan dengan turun ke bawah, bertemu dengan mahasiswa, turun kepada partai politik untuk mengajak ikut melakukan fungsi pengawasan, dan saya yakin KPU juga melakukan itu, dan saya rasa itulah yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Bang, ini terkait dengan dampak dari statement dari Pak Amin Rais ini, yaitu people power ini berdampak kepada masyarakat atau ketakutan nih, Bang. Ada sebagian masyarakat yang ketakutan dengan aksi atau pengerahan massa ini. Nah, dari Bawaslu sendiri ada himbauan nggak, Bang? Saya rasa sebagai seluruh komponen bangsa itu kita harus bersama-sama untuk mendukung proses pemilu yang sedang berlangsung. Kita dalam hal suatu ujian bersama kita tanggal 17 April, dan bagaimana bentuk pergantian kepercayaan, bagaimana kita memilih pemerintahan yang baru, itu adalah tugas kita bersama. Dan saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menyebarkan berita-berita yang positif dan kabar-kabar yang positif, sehingga nuansa atmosfer yang positif yang muncul. Kalau melihat mekanisme sengketa, penanganan pelanggaran, dan juga proses sengketa hasil, kan semua sudah ada prosedurnya, dan mari kita ikuti cara-cara yang secara konstitusional sudah diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Oke, terima kasih Bang Frits Edward Siregar. Ya baik, Reva dan Pandana, itulah tanggapan dari anggota Bawaslu Frits Edward Siregar yang mengatakan bahwa memang pada pemilu pada tanggal 17 April mendatang diharapkan bisa kepada masyarakat bisa lebih damai, tentram, agar pemilu ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja yang kami dapat laporkan. Kami kembalikan ke studio Reva dan Pandana. Ya, terima kasih Faisal atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.